Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau cerita, ada dua mitos kapitalis yang gue mau sampaikan. Yang pertama, ada semua mitos yang menyatakan bahwa kebahagiaan karyawan adalah kunci menuju sukses. Kalau lu dengar frase ini, itu kayaknya nggak ada yang salah ya, semua oke ya. Dan kayaknya sesuatu yang good kalau sebagai entrepreneur, sebagai leader dan owner, kita membuat karyawan kita bahagia atau tim kita bahagia. Tapi coba lihat dari sisi sudut pandang yang berbeda, bahwa ternyata ini hanya sebuah mitos. Satu, ya, jadi ketika lu lihat deh, orang kalau mau kerja, itu apa sih tendensinya? Jadi yang mau kerja siapa? Employee-nya kan, dia datang, dia ngelamar, dia punya niat untuk kerja, dia mau kerja, kemudian dia mau dapat earning itu dia mau gunakan untuk apa yang dia mau, butuh, atau dia inginkan, silakan. Kan itu kan, jadi tendensi atau awal inisiatif untuk bekerja dari employee dong. Nah, terus kemudian banyak banget yang terjadi juga dari sisi owner atau leader atau manajemen berusaha untuk mencuri hati daripada karyawannya. Misalkan dibayar-bayain, terus juga dikasih entertain sana sini, dikasih gift, makan malam lah, ajak traveling lah, kasih bonus ini itu dan sebagainya. Hal-hal kayak gitu, dan itu umum, lumrah terjadi. Ya kasih apresiasi, bentuknya kayak gitu deh, kenaikan gaji dan sebagainya. Tapi coba deh, kalau misalkan nih karyawan tersebut dapat opportunity di luar, mungkin angkanya lebih baik, mungkin juga lebih dekat, mungkin juga sesuatu yang dia mau gitu, pindah nggak? Kemungkinan besar akan pindah. Nah, ini yang membuat akhirnya kalau dia bahagia, kita bahagian dia sedemikian rupa, toh kalau ada opportunity di luar sana yang penilaiannya lebih baik, pindah juga. Atau lu juga sebagai employee deh, angka lu di double, tapi nggak bahagia nih, lu akan stay nggak? Tanda tanya tuh, ada yang jawab iya, ada yang jawab enggak. Tapi apapun itu, yang menjadi intisari dasar kebahagiaan employee itu bukan kita yang buat-buat, tapi adalah dari dia mau kerja optimal, dia punya personal aktualisasi diri dalam bekerja, berkarya, jadi orang yang produktif, hidup, punya income, mencukupi kebutuhannya, itu adalah kebahagiaan yang paling basic banget. Sebagai kita yang di industri, buat gue itu udah oke dan udah cukup. Masing-masing pihak sudah memberikan kontribusinya. Dari pihak manajemen atau dari pihak bisnis itu sudah memberikan apresiasi, kompensasi, lingkungan, finance, alat kerja dan sebagainya. Itu udah oke. Dari sisi yang bekerja, ya sudah memberikan optimal untuk dia berkarya, ya, effort dan sebagainya, waktu itu oke. Nggak usah pakai drama, tempat bekerja gue nggak bahagia, ini toxic dan sebagainya. Toh yang mau kerja di sini kan dari employee-nya. Terus juga yang mau dapat income dari sini kan employee-nya juga. Bagiannya kita sebagai leader dan sebagai owner dan dari sisi manajemen adalah membuat sebuah culture di mana orang yang kerja di sini bangga. Kita sebutlah brand besar, misalkan yang kerja di Google, atau kerja di Facebook, atau di Meta, atau lu sebutlah brand-brand besar lainnya. Orang yang kerja di sana itu bangga banget. Gue kerja di sini loh. Nah, itu yang lu perlu ciptakan. Orang kerja di situ punya kepuasan, punya sebuah kebanggaan, dan dia cerita kemana-mana, gue kerja di sini, gue kerja di sini, ini tempat gue kerja. Apapun level atau jabatannya, itu hal yang perlu kita bangun sebagai leader dan sebagai owner. Mitos yang kedua, karyawan perlu membangun atau memiliki sense of ownership di tempat dia kerja atau di perusahaannya. Menurut gue ini adalah mitos. Lu pernah nggak bertanya-tanya, kenapa sih tim gue, karyawan gue, ini nggak kerja sebaik gue, nggak kerja seteliti gue, nggak kerja seapa yang gue mau?
kok nggak kayak gua sih? Kok dia nggak merasa memiliki atau bertanggung jawab untuk ngerjain semuanya, atau bener-bener mikirin banget ini usaha nih gimana? Jawabannya adalah, ya ini kan bukan usahanya dia, ini usahanya elu, bukannya dia. Iya, tentu aja dia nggak akan mikirin sampai sebegitunya. Dibalik aja posisinya, kalau lu kerja sama orang, emang lu bakal pikirin sampai sebegitunya? Nah, gue pernah baca sebuah artikel ya, ada list tuh, pikiran-pikiran employee atau tim di tempat dia kerja. Dia datang, apa yang dipikirin? Oke, gue mau lunch apa ya? Dia datang, bikin teh dulu sambil merenung, hari ini mau ngapain aja. Terus ketemu teman, dia cerita, dia gosip kemarin habis ini, habis itu gitu kan. Terus mikirin, nanti malam ada acara apa, weekend ini mau ngapain. Terus juga, oh kok gaji gue, income gue tinggal segini, gue mesti beli ini, nanti ajak anak main, ajak istri main, beli make up itu, aktivitas personal yang dia lakukan lah, ke kamar mandi, ngerumpi gitu kan. Mungkin di akhir-akhir ya, baru dia akan memikirkan pekerjaannya. Ada beberapa list tuh, gue lupa listnya. Yang bagian akhir dan bagian bawah yang gue baca, itulah dia mulai berpikir, oke, apa yang harus gue kerjakan? Oh, kerjaan gue ini. Oke, yaudah gue akan kerjakan. Ya mungkin nanti after lunch. Itu di pikiran karyawan. Mau itu joke, itu beneran atau enggak, tapi gue pernah sebagai karyawan, dan gue merasakan juga kayak gitu juga. Apakah itu sesuatu yang salah? Ya, enggak juga. Memang lumrahnya seperti itu. Kalau misalkan nih, contoh nih, ownership nih ya. Kalau dia harus sense of ownership, dia memiliki, harusnya karyawan itu kerja nggak digaji dong. Coba aja lu, karyawan lu gajinya lu tunda seminggu, 2 minggu, komplain nggak? Lah kan katanya sense of ownership. Kalau harus ada ownership, dia kan owner. Ya udah nggak usah digaji dong. Kerja untuk dedikasi, untuk kebanggaan, untuk pride. Tapi kan nggak gitu. Kita kan kerja untuk earning, untuk dapat income. Begitu pun juga dengan bisnis sebenarnya. Nah, ini yang dimaksud bahwa ini sebuah mitos ya. Jadi kalau lu mengharapkan tim lu, karyawan lu untuk bisa kerja, punya sense of ownership kayak lu, big no kayaknya. Nggak akan sama levelnya. Karena dia tetap sebagai tim, dia tetap sebagai karyawan. Itu cerita dari gue, semoga lu saat ini punya sebuah perspektif yang baru terkait dengan mitos ini. Baik.